Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'amillah, alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin yang berbahagia, khususnya bapak-bapak serta ibu-ibu yang mendapatkan ridha serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Marilah batiniah kita meningkatkan prestasi keyakinan dan keimanan kita, yang mana alhamdulillah di bulan ini adalah bulan nisfu Sa'ban, bulan penentuan kita, penentuan iman dan takwa kita. Apakah kita mulai bulan ini akan menjadi orang kafir, apakah kita akan meningkat mukmin dan Islam kita. Mari kita bersama itikad kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah 1, 2, 3 Ustaz telah memberikan pencerahan kepada kita tentang iman dan Islam, tentang yang mana fenomena alam semakin hari semakin banyak orang beragama tapi tidak mengenal agamanya itu sendiri. Banyak orang yang sholat tapi tidak soleh, banyak orang baca Quran tapi tidak mengenal Al-Quran. Hal inilah banyak sekali orang-orang yang sudah beragama tapi tidak kenal dengan Tuhannya. Contoh, mereka sudah sholat, maka mengapa masih ada rasa benci kepada orang lain, rasa ketakutan selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal inilah mereka belum kenal Tuhan, belum bertuhan. Itu kebohongan kita. Katanya bertuhankan Allah, tetapi tidak percaya sama sekali kepada Allah. Kepada firman dia baca, tapi tidak mengenal apa tujuan firman Allah itu sendiri. Contoh saja, Allah sudah berfirman kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah, jangan sekali-kali kau hambaku takut menghadapi satu apapun. Jangan takut miskin, jangan takut punya anak lebih daripada 2. Yang penting kamu adalah bersamaku, kata Allah. Merasa bertuhankan aku, kata Allah. Nah, tapi masih banyak sekali kita selalu takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah sebab kita belum merasa bertuhan. Hanya ngaku Islam tapi tidak sanggup menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Maka perlunya kita mengenal solat, ma'rifatus sholah. Tujuan saya baca Allahu Akbar itu apa? Wujudnya apa? Saya membaca Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Tindakan saya yang kuperlakukan setiap hari. Kalau aku sanggup mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, tentu ada kewajiban saya sebagai Islam sanggup mengasihi, menyayangi keluargaku dan tetanggaku dan orang lain. Ini tugas. Jadi jelas, bukan hanya kita baca Al-Quran tapi tidak menjadi ukuran. Hal inilah bila mana kita hanya bisa baca salam ke kanan ke kiri tapi tidak sanggup menyelamatkan kanan dan kiri, akhirnya apa? Hanya menuai malapetaka. Maka hadirin rahimakumullah, di akhir zaman betul-betul sudah betul mepet, yang mana orang Islam tidak kenal dengan Islam, mana-mana orang sholat tidak kenal dengan Tuhannya. Sehingga korupsi, koruptor di mana-mana, bahkan yang koruptor juga orang Islam, juga haji juga. Inilah kalau sudah begini, karena apa? Kehancuran tadi dijelaskan oleh Ustaz Fakhrudin bukan daripada Yahudi, bukan daripada Kristen, dari kita sendiri. Itu dari Islam-Islaman. Mereka mengaku Islam yang dimana Islam aliran ini dan itu, aliran yang anti kunut, anti hadoroh, anti tahlil. Ini sudah beranti kepada dirinya sendiri, membenci Islamnya sendiri. Ada yang anti zikir, orang yang zikir asma Allah dikatakan sesat. Hal ini bermacam-macam aliran datang ke Indonesia dan laku aliran manapun. Justru kadang-kadang kita yang di demo itu yang tidak-tidak, inilah yang menghancurkan Islam. Mudah-mudahan yang Islam seperti ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan hatinya sehingga mengenal Islam yang nyata, yaitu mari kita nyatakan Islam yang hakiki, hakikatul Islam, tariqatul Islam. Perjalanan kita adalah Al-Quran, hakama Al-Quran imama. Mari kita tingkatkan, ajarkan anak kita baca Al-Quran dan artinya dan tujuannya dan prakteknya, wujudnya Quran. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu suaranya, itu tulisannya. Terus ini artinya, wujudnya apa? Ya kalau Bismillah berarti dengan nama Allah, dengan nama Allah di hati kita, dengan nama Allah di mulut kita, terbasah dengan nama Allah. Itulah wujud daripada Bismillah, wujud Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan mulai saat ini kita bukan Islam bohong-bohongan. Islam ada tujuan, ada visi dan misinya Islam. Tadi dijelaskan oleh saudara kita, ya ilahi anta maksud, ini tujuan tadkir moto kita.
Ya ilahi, hanya engkau lah Tuhan. Ya ilahi, anta maksud yang kutuju hidup ini hanya engkau ya Allah. Waridhaka matlubi, hanya ridhomu semata yang kami dambakan. A'tini mahabbataka biqurbik, semata-mata ya Allah setiap detik yang kurindukan hanya kasih sayangmu ya Allah. Ini waridhaka matlub, a'tini mahabbataka biqurbik, hanya kasih sayang Allah. Bila mana sudah ridho dan kasih sayang Allah kita cari, maka kita berkarya. Apa modalnya? Bila mana kita sudah menyayangi orang lain, maka yakin Allah akan menyayangi kita. Bila mana kita sudah membantu fakir miskin dan yatim, berarti kita sudah membantu, Allah akan bantu kita. Bila mana kita berbuat bagaimana Islam ini maju, kita bantu para ulama, para kiai sebagai tuntunan wakil Rasulullah, cintailah mereka, inilah Islam akan maju. Sehingga seiring sejalan antara kita dan kita, insyaallah Islam akan tinggal dimanapun akan mendapat rahmatan lil alamin. Maka seluruh jamaah tadkir, bagaimana cara hidup ini damai dengan bangsa apapun, dengan agama apapun, sehingga mereka memeluk kita. Kita hidup di Bali, alhamdulillah jamaah tadkir di Bali orang-orang hidup baik terhadap kita, so kita baik terhadap mereka. Akhirnya mereka percaya kepada kita. Maka At-Tadkir masuk ke Cina diakui, masuk ke Eropa insyaallah At-Tadkir diakui. Dan mudah-mudahan doanya Bapak dan hadirin, mudah-mudahan program At-Tadkir 2013 insyaallah kita akan mengambah ke sana. Bagaimana At-Tadkir ada perwakilan-perwakilan di Eropa. Alhamdulillah tahun kemarin At-Tadkir sudah buka ruqyah di Makkah. Satu-satunya ruqyah yang dibentuk di dunia ini dari Provinsi Banten, yaitu dari Tangerang ini. Kemarin kita umroh dan alhamdulillah kita ruqyah di Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah diakui sahih oleh orang sana, ulama sana. Para saudaraku, ini sudah sampai saatnya kita akhir pertemuan ini, dan insyaallah ini juga penutupan pengajian. Sebab sebentar lagi kita puasa. Mari kita curhat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Segala tujuan kita, segala maksud kita curahkan kepada Allah. Tentang penyakit, tentang anak kita, tentang ekonomi kita, mari kita mohon terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lepaskan. Tidak ada permohonan kepada siapapun, hanya satu-satu mohon kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam 1 tahun kami ada kekurangan dalam penyampaian, minta maaf wa zahiran wa batinan. Tentunya juga doanya kami alhamdulillah dapat berkah kasih sayang dari Allah. Itu sakit sudah masuk hampir ke 10 bulan juga belum begitu sehat. Mudah-mudahan atas doa bapak-bapak, mudah-mudahan penyakit kami cepat bisa pulih kembali sehingga bisa menyampaikan ayat-ayat Allah ke seluruh daerah. Mari kita siapkan batiniah kita, hati kita menuju kepada hadirat ilahi Rabbi untuk memohon segala permohonan iman dan Islam kita dan kesejahteraan fid dunya wal akhirah bi fadlil karim wa ridal inayah was safa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.